Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Yuki mau minta maaf, tiap opening kayaknya Yuki minta maaf ya, karena Yuki saat ini lagi ada di outdoor, mungkin suaranya agak berisik. Tapi Yuki udah berusaha pakai clip on ya, jadi kayak masih bisa nangkep lah ya suaranya Yuki. Malam kali ini kita mau ngebahas tentang suatu hal yang pernah viral di Indonesia. Mungkin kalian pernah liburan, apalagi sekarang udah mau beranjak ke pergantian tahun ya, saatnya kayak kita berlibur gitu. Apalagi untuk kalian yang suka banget naik kereta api. Karena malam kali ini kita akan membahas tentang tragedi atau peristiwa yang terjadi pada kereta api Indonesia. Langsung saja, tak usah berlama-lama, let's start. Ice cream, you scream, Yukita Horror. Cerita horor nyata, tragedi kecelakaan kereta paling parah di Indonesia, yaitu kecelakaan kereta di Terowongan Paledang, Kota Bogor. Di mana pada tahun 2000 silam, pernah terjadi kasus kecelakaan kereta di Terowongan Paledang, Kota Bogor, sempat viral karena menelan puluhan korban jiwa dari penumpangnya. Cerita horor Terowongan Paledang ini bermula dari sekelompok anak sekolah pelajar yang statusnya itu SMA, masih berpakaian lengkap menaiki kereta api jurusan Bogor Sukabumi pada 22 tahun yang lalu. Namun para pelajar tersebut saat menaiki kereta bukannya masuk ke dalam kereta, mereka justru naik ke atap kereta sambil duduk-duduk di atas sana. Hal tersebut justru ditegur oleh petugas kereta api. Dirinya sudah mengingatkan agar tidak naik di atas kereta api karena sangat berbahaya. Apalagi jalur kereta tersebut melewati sebuah terowongan yang sangat-sangat sempit. Nasihat dari petugas kereta api tersebut justru malah tidak digubris oleh para pelajar yang saat itu tetap naik di atas keretanya. Di mana pada saat itu kereta jurusan Bogor Sukabumi melaju dengan sangat cepat karena mengejar waktu keterlambatan. Hingga akhirnya kereta tersebut mulai memasuki kawasan Terowongan Paledang. Naasnya, banyak dari beberapa pelajar yang tidak dapat menghindarinya. Hingga akhirnya terjadilah sebuah kecelakaan tersebut. Beberapa dari mereka juga berhasil ada yang selamat dengan cara melompat dari kereta api sebelum masuk ke Terowongan Paledang. Sedangkan yang tidak selamat harus terbentur dan terjepit oleh Terowongan Paledang. Dikarenakan Terowongan Paledang itu sangat-sangat sempit hingga hanya muat untuk ukuran keretanya saja. Jadi ngepres banget sama keretanya. Masyarakat setempat dan orang-orang di sekitar kejadian tercengang dan histeris melihat kejadian tersebut. Karena mereka melihat tubuh korban yang sangat-sangat mengenaskan. Namun sebelum kejadian tersebut terjadi, usut punya usut, tempat tersebut memang mengalami beberapa keganjilan. Menurut rumor yang beredar, warga setempat mencium bau amis yang sangat pekat di terowongan tersebut. Entah kebetulan atau tidak, namun tragedi mengerikan tersebut memang harus benar-benar terjadi. Pengalaman mengerikan tersebut juga dibagi oleh pemilik akun TikTok yang bernama @boygirling1. Angkernya sampai sekarang tuh terowongan, ujar pada postingan @jurnal_aka. Warganet lain yang mempunyai akun Tiramisu mengaku lokasi terowongan bekas kejadian sudah tidak begitu angker pasca diperbarui untuk keperluan proyek double track dekat Hotel Oni arah Stasiun Bogor, Stasiun Paledang sebelum Stasiun Bogor, ujarnya. Warganet lain yang memiliki nama akun @si_pengagum_rahasia juga membeberkan kisah versinya bahwa ia belum lama ini melewati jembatan Paledang dan mendengar ada suara tangis kesakitan. Ada juga pemilik akun yang namanya @wekidijarjit pun turut memberikan pernyataan lainnya. Sekarang udah dibangun jadi luas jembatannya. Gue sering nongkrong di situ soalnya. Wak wak wak, ujarnya. Namun di balik angkernya terowongan Paledang tersimpan cerita haru.
Rel perlintasan kereta peninggalan zaman Belanda itu dibuat dengan berdarah-darah. Bukan saja banjir keringat, tapi tak sedikit pribumi yang menjadi pekerja rodi tewas saat membangun rel yang menghubungkan Bogor Sukabumi itu. Warga setempat percaya jika terowongan Paledang yang sering jadi perlintasan itu memiliki aura mistis. Sebab rel itu dibangun dengan nyawa para pekerja rodi. Menurut orang tua dulu, Belanda memperkerjakan warga Indonesia yang berasal dari berbagai daerah untuk membuat rel kereta dengan sistem kerja rodi. Tidak sedikit pekerja yang meninggal saat membuat bantalan kereta yang terbuat dari kayu. Katanya banyak pekerja yang meninggal saat membuat bantal rel kereta. Wajar saja kalau sekarang suka terjadi musibah, kata Ketua RT 0307 Uus Usman. Apalagi sejak tragedi berdarah menewaskan 20 muda-mudi yang hendak berkemah di wilayah Sukabumi. Sejak insiden itu, tak sedikit warga yang sering mendengar suara orang membawa ransel. Namun begitu diamati tak ada sosok yang terlihat. Yang sering melihat hantu tanpa kepala anak saya Mayang. Gak tahu mereka mau berterima kasih sudah dibantu atau menyampaikan sesuatu. Yang pasti tidak mengganggu, kata salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi yang bernama Eneng. Hingga kini ia pun masih ingat detik-detik tragedi itu terjadi. Dengan mata telanjang ia melihat ransel besar yang biasa dibawa para pendaki berserakan bersama tubuh para pendaki yang meregang nyawa karena menghantam tembok terowongan. Ada yang tangan dan kakinya terputus, isi perutnya keluar hingga kepalanya putus. Yang bikin saya merinding saat melihat kepala orang terputus di tempat sampah tandasnya. Jadi pada saat kejadian pelajar-pelajar yang tadi naik di atas kereta itu banyak sekali kepala-kepalanya yang putus karena terowongannya tersempit. Walaupun kayak tiarap pun itu bakal tetap ketarik gitu loh, paham gak sih? Aduh, ngeri banget ngebayanginnya. Ya, itu tadi adalah sebuah cerita dari tragedi kereta api yang melewati terowongan Paledang. Apakah kalian pernah mendengar tragedi atau peristiwa ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian adalah orang yang ada di dekat terowongan Paledang. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa sharing apa yang sebenarnya terjadi di terowongan tersebut. Mungkin ada tragedi-tragedi lain atau cerita-cerita lain. Kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar. Mungkin juga kalian punya saran konten horor lainnya, kalian bisa langsung saja kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas di sini Yukita pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share saja ke teman-teman kalian agar mungkin kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.